usaha pertanian Mas, karena tahun-tahun ini dan ke depan itu pertanian bakal melejit, karena pertanian itu tidak bisa diakali oleh AI Mas sekarang. Dan sekarang kan ada proyek juga loh, makanan bergizi gratis. Oh iya yang bikin. Yang penting itu bertani itu yang pertama kan tanahnya, rumahnya. Kalau rumahnya bagus mesti enak, nyaman. Kalau rumahnya nggak bagus mesti nggak enak ditanami. Ya seperti manusia toh. Halo Sobat Lahan, kali ini kita berada di daerah Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Desa Jatinom, Kecamatan Sidoarjo. Kita akan belajar atau sharing ya dengan petani muda kita. Nama saya Ferry. Sama ini Mas, lulusan pendidikan apa Mas? Saya lulusan S1 pertanian. Asli Mas ya? Asli. Asli pertanian. Jadi real dari sarjana pertanian terjun ke dunia pertanian. Terus setelah lulus sih sampean sempat bekerja dulu di perusahaan apa? Pernah Mas, tahun 2002. Saya lulus tahun 2023. Langsung kerja 3 tahun di perusahaan. Di perusahaan swasta. Sebentar, sampean lulusan dari kampus? Universitas Gadjah Mada. Dari UGM bolo. Keren tenan. Arsitek Mas ya? Agronomi. Agronomi. Jadi 3 tahun di swasta, terus kemudian riset. Ya ingin mengembangkan usaha pertanian Mas, karena tahun-tahun ini dan ke depan itu pertanian bakal melejit. Masa? Prediksinya Mas, prediksinya begitu. Masa? Ya. Kenapa melejit itu sampean ojo? Karena apa ya Mas? Karena pertanian itu tidak bisa diakali oleh AI Mas sekarang. Oh, karena ya kebutuhan pangan ini memang sangat penting dan tidak bisa digantikan oleh Betul. kecerdasan. Dan sekarang kan ada proyek juga loh, makanan bergizi gratis. Oh iya yang bikin, makanya masuk. Terus berarti sampean ini fokusnya bertani dengan komoditas apa aja Mas? Kalau sekarang ini cabai Mas, cabai rawit sama cabai keriting. Populasinya? Kalau yang di sini ini sekitar 800 batang. 800 lubang, tapi batangnya sekitar 1000 lebih Mas. Oh dari satu lubang tanami sampai kasih 2? Ya ada yang 2. Oh Dan kenapa gitu Mas? Kan akan lebih kan? Karena gini Mas, kita memaksimalkan produksinya, buahnya. Jadi pupuknya tetap, tapi produksinya harus dikembangkan lagi biar lebih meningkat gitu. Dan ada satu lagi Mas, ada lahan di sana itu 2000, tapi sekarang udah mau ganti lagi. Jadi gitu teman-teman, Mas Ferry ini sarjana pertanian, sarjana muda. Dia akhirnya terjun langsung ke pertanian karena melihat peluang. Yang pertama, dia melihat kebutuhan pangan itu tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Dan kemudian program pemerintah pun juga fokus kepada pangan toh. Makanya Mas Ferry mau bisnis ke dunia pertanian langsung dan selaras dengan background pendidikannya. Nah ini Mas, sampean dapat ilmunya berbudidaya ini memang dari pendidikan formal ya. Saya itu apakah sampean juga sharing dengan petani lain apa gimana? Kalau saya tuh juga sharing dengan petani Mas. Ada konten-konten di YouTube, misalnya saya juga belajar. Oh iya. Karena terus juga teman-teman kalau ada yang pintar gitu, saya juga sharing terus, tanya. Jadi sampean open ya. Ya. Terus bagaimana Mas? Tipsnya biar berhasil kan sampean ini berapa tahun sampean bertani Mas? Baru kalau sekarang saya tekuni baru setengah berapa ya, tahun 2025 akhir. 2 musim tanam ini loh ya? Ya 2020. Kalau dari saya Mas, yang penting itu bertani itu yang pertama kan tanahnya, rumahnya. Kalau rumahnya bagus mesti enak, nyaman. Kalau rumahnya nggak bagus mesti nggak enak ditanami. Ya seperti manusia toh. Kalau rumahnya bagus enak, nyaman. Kalau nggak bagus nggak bisa tanami. Pertama pengelolaan harus benar-benar tepat Mas. Maksudnya benar-benar bagus.
Misal satu ada kayak bahan organik banyak, terus pengolahannya gimana biar nggak terkena jamur, bedengannya bentuknya gimana biar nggak tergenang air, terus dikasih apa aja. Kalau saya ini pertama saya kasih asam fumat mas. Oh ya. Asam fumat. Terusnya sama. Kemudian yang kedua saya kasih dolomit. Habis itu saya kasih fosfat, pupuk NPK. Pupuk dasaran NPK Ya. gitu. Sama trichoderma juga itu. Sama penting. rumah. Oh. Jadi agar lebih nyaman lah, tanam lebih nyaman. Ini saya yang penasaran mas, sampai yang asam fumat ini pakai apa mas? Pakai itu loh mas, apa namanya? Humigro kalau nggak salah. Dosisnya mas? Saya dosisnya pakai 2 sendok per 16-20 liter. Sampai dapat tips dari mana kok? Kenapa kok misalnya kok langsung dunia hayati juga gitu loh kan? Kok nggak langsung wah pakai fungi, pakai saya kayak gitu? Karena gini mas, mikroba itu kan penting ya buat akar. Semisal akar nggak ada mikroba jahat yang di akar, nggak ada yang membunuh kan kasihan tanaman juga. Kalau ada yang membunuh, misalnya ada mikroba baik sama mikroba jahat, mesti mikroba baik insya Allah menang kalau diduelkan iya. gitu. Jadi ya mas yo, tanah yang sehat itu nggak melulu cuma hanya kebutuhan nutrisi makro dan makro aja, tapi nutrisi mikro seperti ya boron, kemudian pupuk hayati, nutrisi hayati berupa mikroba itu penting. Penting sekali. Jadi secara jangka panjang sebagai pencegahan biar tanahnya sehat, kemudian kan tanamannya sehat, orang gambarnya gitu ya. Kecuali wis bener-bener harus kena serangan lagi. Itu malah Terakhir pakai kaprah. Chemical ya. Buat mencegah juga mas, mencegah. Oh, pencegahan juga. Terus kemudian ini mas, ini umurnya berapa mas? Ini baru umur 70 HST mas. Ini umur 70 HST. Berarti ini seharusnya mas, sampai apa jenis wayang ngomongnya akeh iki? Ya, tapi ini saya buat lebih tinggi mas, maksudnya lebih tinggi lagi biar saya kan ini saya petik mas yang cabang hijau pertama. Ini saya petik biar nggak fokus di pembuahan mas, nggak difokus pematangan, tapi tetap difokus pertumbuhan lagi. Wah, jadi sampai sengaja sengaja untuk menghambat generatifnya biar tetap masih tumbuh terus gitu ya. Sengaja mas. Oh, si sampai durno lagi wis bener-bener DE wis siap produksi oke, lagi di generatif. Betul sekali. Biar target saya segini mas. Target saya segini. Dan bagus. Terus kalau bisa sih. Nah, penggunaan pupuk hayati cuma di awal tok, apa terus continue diaplikasikan setiap berapa kali? Kalau saya setiap 2 sampai 3 minggu sekali. Jadi awal dikasih, terus 3 minggu saya kasih lagi trichoderma. Cabai rawit itu gampang terkena fusari mas. Kalau terutama pada musim hujan. Kalau tanah nggak baik, itu pencegahan juga. Semisal katakanlah tanahnya jelek, bacek. Nah kalau nggak dicegah dengan jamur, cendekiawannya bakalan hangus juga, bakalan kena juga, akhirnya nggak bisa bagus. Iya, jadi tetap secara pengaplikasian nggak hanya di awal saja, tapi tetap diaplikasikan juga di masa vegetatif maupun generatif. Terus kemudian mas, nah ini pencegahan HPT-nya selain jamur udah saya pakai, ini ya trichoderma ya. Terus inseksi kan gimana mas? Ini kayaknya kok saya lihat mengkerut ini kayak trip ya mas ya? Iya mas, kalau ini karena trip mas. Kalau yang buah kan ada 2 mas, yang trip sama tungau. Kalau yang trip itu ciri-cirinya tuh daunnya kan ke atas. Mengkerutnya ke atas. Kalau tungau itu mulai ke bawah dan ada gosong-gosongnya gitu. Enak contohnya mas? Iya, contohnya. Mana ya? Di sana mas. Kita kasih tahu kan ke di sana. Sobat lahan sekalian. Kalau jam siang kayak gini nggak kelihatan ya sebelahan. Jadi insek itu atau seranggaan itu aktifnya ya ketika malam hari atau pagi hari mas, itu juga pagi petang gitu, pagi sangat subuh gitu. Jadi tipsnya apa jenis penanggulangannya gimana? Kalau cabai kan kalau bisa seminggu sekali itu dikasih insektisida mas, sama fungisida minimal sekali lah, seminggu sekali. Kita rolling mas, pakai yang pertama abamectin atau pakai imidacloprid atau pakai paradiben atau kalau insektisida fungisidanya pakai mancozeb, pakai propinep, bisa pakai metiram atau tiap usah. Saya terapi terus tak mix terus mas, nggak selalu sama biar nggak kebal pada hamanya dan jamurnya. Aku penasaran juga hubungannya dengan
kesehatan tanah dan rumah yang sehat bagi tanaman yo. Saya lihat memang secara sanitasi kayaknya bersih Mas, sampean Mas open gitu ya. Lahan itu harus bersih supaya mencegah lah, menghindari apa yang namanya serangan-serangan hama tersebut.